Yang terhormat Bapak Syarif Hamdani, Magister of Science selaku dosen pembimbing. Yang terhormat para pemonef PKM tahun 2020 serta audiens yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayu Agustina Putri Utami dengan rekan saya Sherlinda Febriani Aji Kusuma. Saya Luciana Variali Patupon Bahi. Di sini akan mencoba memaparkan review artikel kami dengan judul karakterisasi single chain fragment variable anti non-struktural 1 virus dengue serotik 2 sebagai sumber bahan baku kit deteksi. Demam berdarah dengue adalah salah satu penyakit yang dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada awal tahun 2019, penyakit demam berdarah dengue kembali meningkat di beberapa daerah, bahkan menjadi status KLB. Dilansir dari laman ECDC Note Europe pada Juni 2020, tercatat sebanyak 68.700 kasus terjadi dengan total kematian mencapai 446 jiwa. Sampai saat ini, pengobatan DPD tersedia hanya bersifat suportif berupa pemberian cairan, antipiretik, dan transfusi darah berdasarkan kondisi pasien pada masa kritis. Sedangkan upaya pencegahan DBD terbatas pada pemberantasan sarang nyamuk saja. Serta hingga kini vaksin dan terapi antivirus yang efektif terhadap dengue untuk populasi umum belum ditentukan. Oleh karena itu, metode deteksi sedini mungkin menjadi langkah penting agar dapat menurunkan tingkat keparahan, resiko kematian, serta menekan frekuensi KLB sedini mungkin. Alat deteksi dini yang hingga kini umumnya menggunakan molekul antibodi secara utuh yang diproduksi melalui teknik hibridoma untuk mendapatkan antibodi monoklonal. Dalam produksinya, teknik ini menelan biaya yang cukup tinggi serta memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kini dengan berkembangnya teknik DNA rekombinan, antibodi dapat diproduksi dengan lebih mudah dan cepat. Keberadaan virus dengue di dalam tubuh dapat dideteksi melalui antigen NS1 di dalam darah. Antigen NS1 dapat dideteksi menggunakan antibodi terhadap NS1 yaitu Single Chain Fragment Variable Anti-NS1 atau SCFV Anti-NS1. SCFV itu sendiri merupakan bagian dari antibodi serta berukuran setengah dari fragmen ikatan antigen antibodi dan tetap mempertahankan spesifisitas antibodi induk. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampel purposive atau purposive sampling. Penelusuran pustaka yang dilakukan dapat berupa jurnal penelitian, artikel, buku, skripsi, maupun tesis untuk mendapatkan data yang relevan. Pustaka yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis untuk selanjutnya dikelompokkan berdasarkan pada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah jurnal penelitian mengenai metode karakterisasi, proses produksi, analisis, dan manfaat SCFP dalam bidang diagnostik. Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu ekspresi SCFP pada berbagai media, produksi SCFP yang memperoleh senyawa dalam bentuk tidak terlarut. Pustaka yang telah dikelompokkan selanjutnya diseleksi kembali untuk dapat menjawab rumusan masalah serta membentuknya menjadi sebuah review artikel. Target luaran penelitian ini diharapkan akan memperoleh luaran berupa informasi baru dari review artikel dengan judul karakterisasi single chain fragment variable anti-NS1 virus dengue serotype 2 sebagai komponen kit deteksi. Review artikel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai metode karakterisasi SCFV yang efektif dan efisien dengan serta memberikan informasi terhadap berbagai bidang keilmuan seperti farmasi, biologi, kimia dan kedokteran, dan lain sebagainya. Juga tentu saja menjadi pustaka rujukan bagi pengembangan kit deteksi dini demam berdarah dengue berbasis SCFV anti-NS1 pertama di Indonesia. Karakterisasi fragmen antibodi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan SCFV sebagai agen terapi maupun diagnostik. Protein yang diproduksi menggunakan teknologi baik teknologi rekombinan atau teknologi terkini lainnya mempunyai keberagaman produk akhir yang disebabkan oleh berbagai modifikasi yang dapat terjadi pada setiap tahap produksi. Karena karakteristik khas dari protein dapat menentukan potensi dan aplikasi suatu protein. Adapun hasil penelitian yang dicapai yaitu 1. Kromatografi
Yang pertama ada size exclusion chromatography, yaitu mampu memisahkan biomolekul berdasarkan ukuran molekulnya tanpa terpengaruh jenis ikatan, serta dapat dilakukan untuk menganalisis SCFP setelah dilakukan refolding menggunakan kolom BioRef SE. Yang kedua, ion exchange chromatography dapat memisahkan senyawa berdasarkan muatan dan mengkarakterisasi degradasi sediaan antibodi yang diinduksi oleh cahaya. Yang ketiga, kromatografi afinitas, yaitu teknik pemisahan protein berdasarkan pada tag afinitas. Yang keempat, reverse phase liquid chromatography atau RPLC, kompatibilitasnya dengan MS merupakan keunggulan RPLC untuk karakterisasi antibodi dibandingkan sistem kromatografi lainnya. Yang terakhir yaitu liquid chromatography mass spectrometry. Keunggulannya yaitu selektivitasnya tinggi, fleksibilitas, dan pengembangan metode cepat, menjadikan teknik ini sebagai alternatif yang lebih disukai dibandingkan metode konvensional untuk analisis protein. Yang kedua yaitu elektroforesis, capillary gel electrophoresis, CGE, untuk menentukan berat molekul protein. Selanjutnya ada metode spektroskopi. Yang pertama ada mass spektroskopi atau MS untuk menganalisis fragmen peptida proteolitik. Kemudian ada Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk menganalisis agregat fragmen variabel antibodi rantai tunggal atau SCFV secara in vitro. Lalu ada fluorescence spectrophotometry atau FL untuk mengukur spektrum emisi fluoresen antibodi serta dapat mengamati sifat struktur tersier dari suatu protein. Lalu ada circular dichroism atau CD for UVCD spectral analysis untuk mengukur protein yang telah murni berdasarkan sifat struktur sekundernya serta mampu menunjukkan kebenaran pelipatan protein. Lalu ada Dynamic Light Scattering atau DLS, bekerja berdasarkan prinsip pengukuran gerakan partikel Brown atau Brownian motion dan mengkorelasikan gerakan dengan ukuran partikel. Digunakan untuk menentukan berat molekul dan ukuran molekul dalam kisaran 10 mikrometer hingga kurang dari 1 nanometer dan memiliki berat molekul kurang dari 1000 Dalton. Lalu ada immunoassay yang mampu menganalisis fungsionalitas dari suatu antibodi serta dapat mengkonfirmasi afinitas ikatan fragmen antibodi SCFV. Lalu ada sequencing DNA untuk pemastian kebenaran urutan asam amino penyusun SCFV dapat diurutkan secara lengkap untuk membuktikan bahwa SCFV dapat diproduksi dan memiliki urutan DNA yang tidak mengalami perubahan selama melalui berbagai proses dari awal hingga akhir. Lalu ada Western blot, yaitu metode untuk mengetahui identitas protein atau SCFV yang telah dimurnikan. Lalu ada Surface Plasmon Resonance atau SPR yang dapat menganalisis kinetika pengikatan serta afinitas antibodi dari antigen NS1 dan V. Kemudian ada Biolayer Interferometry atau BLI, dapat mengukur kekuatan ikatan antibodi antigen. Rencana tahapan berikutnya, penelitian ini akan dilanjutkan dengan produksi SCFP dan karakterisasi SCFP menggunakan berbagai metode analisis serta publikasi review artikel di jurnal nasional atau internasional bereputasi. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.